bersama-sama dengan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Sitaro mengklarifikasi adanya dugaan pelanggaran saat kegiatan konsolidasi internal PDI Perjuangan Jumat 4 Desember kemarin. Melalui Ketua Bawaslu Fidel Malumbot, menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran ialah terkait kegiatan yang dihadiri oleh jumlah orang yang melebihi batas. Dijelaskan oleh Fidel Malumbot bahwa yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 13 tahun 2020. Bahwa pertemuan yang digelar secara tatap muka tidak boleh melebihi dari 50 orang. Peraturan itu dilakukan untuk mendukung penerapan protokol kesehatan mencegah penyebaran COVID-19. Ya, kami perlu mengklarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu tadi di lokasi pelaksanaan kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 3 Oli Stephen, bahwa yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan PKPU 13 tahun 2020, bahwasanya dalam kegiatan kampanye dibatasi jumlah peserta maksimal 50 orang. Tapi dari hasil pengamatan yang dilakukan bahwa ada peserta yang di dalam ruangan dengan orang atau kumpulan yang dibatasi. Tetapi dari luar ruangan lebih dari 50 orang. Tapi dari hasil pengawasan kami menemukan kegiatan kampanye dilakukan ada peserta yang di dalam ruangan yang kita tidak bisa monitor secara langsung karena pintunya ditutup, tetapi memang dari luar kita melihat tidak mencapai 50 di dalam ruangan. Akan tetapi di luar ruangan di depan gedung DPC PDIP Sitaro lebih dari 50 orang massa yang duduk di kursi yang sudah disiapkan di dalam bangsal yang memang dipasang di depan kantor DPC PDIP Sitaro. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terkait hal tersebut, pihaknya telah menyampaikan peringatan tertulis untuk memperingati bahwasannya sudah terjadi pelanggaran atas ketentuan protokol kesehatan COVID-19. Sehingga dalam pandangan kami, pandangan sebagai pengawas, kita mengamati, kita mengkaji bahwa massa yang di luar gedung itu adalah massa yang tidak bisa dipisahkan dari massa peserta kampanye yang ada di dalam gedung. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau atau Landang Biaro sudah menyampaikan peringatan tertulis untuk memperingatkan bahwasanya sudah terjadi pelanggaran atas ketentuan protokol kesehatan COVID-19 dalam rangka kegiatan kampanye karena sudah melebihi 50 orang. Terjadi perdebatan antara pihak penyelenggara yakni pengurus DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sitaro yang mengklaim bahwa massa yang berada di luar lokasi kegiatan adalah di luar tanggung jawab mereka. Sedangkan Bawaslu berpendapat bahwa massa tersebut tidak terpisahkan dari massa peserta yang ada di dalam lokasi tersebut. Tetapi fakta yang terjadi perdebatan karena pihak penyelenggara mengklaim bahwa massa di luar itu di luar tanggung jawab mereka. Padahal kami berpendapat massa di luar gedung itu adalah bagian tak terpisahkan dari peserta kampanye di dalam gedung karena mereka menempati bangsal yang memang dipasang di depan gedung DPC dan dipersiapkan juga tempat duduk. Kalau massa spontan itu berarti tidak ada apa-apa disiapkan di luar, tidak ada juga pengeras suara di luar. Tapi faktanya kan ada pengeras suara di luar.
sehingga massa yang di luar itu bisa menjangkau semua proses orasi yang disampaikan dari dalam gedung. Peringatan tertulis yang disampaikan oleh Bawaslu itu pun berlaku 1 jam, dan selama itu jika tidak diindahkan, maka akan dibubarkan massa yang berada dalam lokasi kegiatan itu. Namun pada kenyataannya dari surat peringatan yang disampaikan, massa pun sudah dibubarkan. Oleh karena itu, kami sudah menyampaikan peringatan tertulis dan sudah disampaikan bahwa peringatan tertulis ini berlaku 1 jam paling lambat. Kalau setelah 1 jam tidak diindahkan maka akan dibubarkan. Faktanya memang belum sampai 1 jam masa sudah dibubarkan. Tetapi tentang pelanggaran protokol kesehatan memang sudah terjadi. Ya, ini klarifikasi, dan klarifikasi ini sudah disampaikan secara langsung kepada pengurus DPC PDIP Sitaro, bahwasannya sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dalam kampanye itu menjadi bagian dari tugas pengawasan Bawaslu dan jajarannya. Dan bahkan secara teknis pelaksanaannya, Bawaslu sudah membentuk Pokja COVID-19 yang di dalamnya terdiri dari unsur pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah sebagai ketua Satgas COVID-19 pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Siau atau Kepulauan Biaro, masuk di dalam Pokja COVID-19 pencegahan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi kalau dikatakan bukan kewenangan kita, itu keliru. Dan tadi pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sitaro sudah mengoreksi setelah saya sampaikan penjelasan. Yang terhormat Pak Ketua Dewan Pak Yon Yanis sudah membenarkan bahwa ada kekeliruan penyampaian setelah kami jelaskan. Adapun pengurus DPC PDIP Sitaro melalui bendahara DPC John Pontoyanis juga mengklarifikasi adanya pelanggaran kerumunan yang melebihi dari 50 orang ini. Beliau menjelaskan bahwa pertemuan tersebut hanya menghadirkan pengurus struktural partai DPC, PAC, ranting dan anak ranting saja, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Mengenai kemarin yang hadir itu, kami menghadirkan hanya pengurus partai struktural partai, yaitu DPC, PAC, ranting, dan anak. Janis menegaskan juga bahwa dalam pertemuan tersebut tidak lebih dan tidak cukup dari 50 orang. Akan tetapi yang berada di luar lokasi kegiatan tidak bisa dibendung kehadiran dari masyarakat pendukung. Ranting. Dan pertemuan itu tetap kami melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, yaitu pertemuan tidak melebihi dari 50 orang. Bahkan yang kemarin di dalam ruangan itu tidak cukup 50 orang. Jadi yang di luar itu kami tidak dalam arti tidak tahu, karena kami tidak bisa membendung para kader, simpatisan ataupun pengurus yang berdatangan dari seluruh penjuru di wilayah Siau. Jadi sehingga itu karena begitu banyaknya pendukung yang hadir, maka disediakan tempat duduk. Tapi yang melaksanakan konsolidasi ini hanyalah pengurus partai. Ya, seperti saya sampaikan, karena kami ketika pagi itu kami menyiapkan untuk pertemuan, sudah banyak yang berdatangan. Jadi kami juga merasa kasihan. Jadi ya ada tempat duduk yang memang disiapkan untuk sebelumnya, ketika juga para peserta ini belum melaksanakan acara konsolidasi partai.
Tetapi ketika melaksanakan konsultasi, sementara berjalan konsolidasi partai, masa ini mulai berdatangan tangan. Dalam artian masa ini adalah kader-kader partai. Mereka kan melihat dengan adanya berdatangan setiap kampung, hadir pengurus-pengurus partai, jadi sebagai rasa simpatis mereka, rasa patriotisme mereka, semangat mereka, mereka juga hadir bersama-sama tanpa diundang karena mereka pun berkerinduan karena Pak Ode ini adalah ketua partai. Mengklarifikasi juga bahwa pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sitaro sudah membentuk Satgas Covid. Hal ini dilakukan untuk mengedepankan pencegahan penularan virus corona. Dan semua kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diberlakukan. Ada yang terakhir klarifikasi bahwa kami PDIP ada Satgas Covid. Kemarin juga sudah dilihat bersama bahwa ada Satgas khusus yang memakai Satgas Covid. Kita mengedepankan berjuang bersama pemerintah bagaimana mencegah penularan virus COVID-19 ini agar supaya tidak ada penyebarannya. Sangat-sangat mendukung kami Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga itu semua protokol kesehatan kami laksanakan untuk tempat cuci tangan, jaga jarak, alat pengukur suhu, semua kami telah sediakan. Terakhir, menjelang hari pemilihan, Ketua Bawaslu Sitaro Fidel Malumbot mengimbau kepada pengurus partai politik, tim kampanye, relawan, perorangan, dan lain sebagainya yang menyampaikan dukungan kepada pasangan calon setelah memasuki masa tenang agar menertibkan segala alat peraga kampanye yang ada. Ya, karena ini sudah menjelang hari terakhir, saya menghimbau kepada pengurus partai politik pengusung, kepada tim kampanye, kepada relawan, kepada perorangan yang menyampaikan dukungan kepada pasangan calon gubernur, wakil gubernur nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3 untuk setelah memasuki masa tenang agar menertibkan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang terpasang maupun yang terpampang di ruang publik supaya pada saat memasuki masa tenang sampai saat pemungutan penghitungan suara, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tegulandang Biaro sudah bersih dari segala atribut alat peraga kampanye, baliho, spanduk, umbul-umbul maupun bahan kampanye berupa stiker, poster, kalender yang dipampang di ruang publik termasuk di sekitaran pasar, baik di Pasar Ondong, di Pasar Ulu maupun di Pasar Tagulandang, supaya dibersihkan pada semua ruang publik, pada semua fasilitas umum. Dari Kabupaten Sitaro, Jemilah Hutung, Media Cahaya Utara melaporkan.